Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ajarahumullahu fi sadrikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak pahala kepada kaum sekalian yang sampai ke detik ini masih sabar, meskipun mungkin ada sebagian yang sudah terkantuk-kantuk ya, atau sudah kangen sama rumah. Bukan rumahnya, sebetulnya orang yang ada di dalam rumah kan gitu kan. Karena ini kebetulan ayat yang terakhir pun seperti itu ya. Ayat yang terakhir ini juga kaitannya dengan apa? Kerinduan orang yang berpuasa terhadap istrinya ya, atau istri terhadap suaminya. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dari rangkaian ayat-ayat puasa, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. 'Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail fala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Semoga terjemah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, jazakumullahu khairan. Ayat yang terakhir ini terdapat di dalamnya banyak sekali at-taisir, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kaidah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini adalah kalimat inti di dalam ayat-ayat puasa. Karena dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dari rangkaian-rangkaian puasa semuanya bermula kepada yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Inilah karakteristik dari ajaran Islam. Karakteristik dari ajaran Islam. Di mana di dalam ayat yang terakhir ini ada sabab nuzul diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fanama qabla an yuftira lam yakul ila mithliha." Jadi pada awalnya para sahabat radhiyallahu anhum apabila salah seorang di antara mereka puasa lalu
masuk waktu maghrib ataupun maghrib kemudian isya, setelah isya kok tidur, belum makan, maka sekalipun bangun di tengah malam nggak boleh makan. Pokoknya kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh campur istrinya dan seterusnya. Berarti, ya. Ada salah seorang sahabat yang namanya Qais ibnu Sirna. Qais ibnu Sirna dari kalangan Ansar. Beliau itu puasa, kemudian seharian beliau itu kerja di ladangnya, bekerja di kebunnya. Setelah datang waktu puasa, waktu berbuka puasa, beliau pun pulang. Tanya sama istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak untuk berbuka? Ternyata istrinya mengatakan tidak. Insyaallah, inilah kesederhanaan orang-orang Ansar, para sahabat radhiyallahu anhum. Beda dengan kita. Ya, sebelum buka sudah disiapin macam-macam. Kerja ingin buka puasa tidak ada makanan. Mungkin musuh-musuh ya. Mau makan tuai gitu kan? Ternyata tidak ada. Tapi istrinya mengatakan bahwa walakin al-qaribu fa'atubulaka. Tapi tenang saja, saya akan mencarikan makanan untuk Anda. Gak sabar menunggu, fa'alabat tu'airuhu panama. Ternyata ketiduran ini Qais bin Sirna al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika istrinya datang, ternyata didapati suaminya sudah tidur. Khaibadan laka animta. Celaka kamu, tak cari-cari kabarnya, tak carikan makanan malah tidur. Falam mantasofana. Akhirnya kan sudah tertidur, yang tak boleh makan lagi, nggak boleh nyampur istri. Falam mantasofana lalu husyari. Ternyata ketika menjalani puasa di hari berikutnya beliau nggak kuat, pingsan. Karena kan berarti puasa 2 hari berturut-turut. Lantas peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum." Setelah turun ayat ini, faqalu biha farhan syadida. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Pokoknya sepanjang malam sekarang boleh. Yang tadinya kalau sudah ketua nggak boleh ngapa-ngapain. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, dia Imam Bukhari rahimahullah taala dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, lama nazala shaum Ramadan, ketika turun kewajiban berpuasa Ramadan, kanu la yaqrabuna nisaa Ramadan kullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak diperbolehkan untuk mendekati, nyedai wae. Tidak boleh mendekati istri-istri mereka sepanjang bulan Ramadan full. Baca kuat menurut. Sebulan full, kata bos. Sebulan full. Orang ngejai bojone itu. Wa kana rijalun yaquluna anfusahum. Tapi yang urusan kayak gitu, makanya dikatakan Allah, tapi kalian tidak bisa menahan diri. Urusan baru ini masih direm. Akhirnya orang masih nekat. Ada orang yang nekat. Di antaranya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu nekat. Wa kana rijalun yaquluna anfusahum. Ada beberapa orang sahabat yang mengkhianati diri mereka sendiri dengan curi-curi waktu. Ada yang tuh, piye surat itu. Ada musuh buaya orang kata dia bingung, umat cari apa ya? Semula itu nggak boleh gitu. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum ma'afa'an." Riwayat yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan oleh Imam Tabari dan juga Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah jami'an. Kana muslimuna fi syahr Ramadan idza sallu al-isya harama 'alaihim nisa wa ta'am ila mithliha min al-qabilah. Kaum muslimin di bulan Ramadan apabila sudah selesai salat isya,
habis sholat isya gak boleh deketin istrinya, gak boleh makan sampai besok. Akan tetapi kumain nasa minal muslimin asabu minal nisa wal ta'am. Tapi ada saja karena mungkin tadi kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda. Apalagi kalau urusan makan, urusan perut dan di bawah perut, itu mungkin tidak bisa kompromi. Kadang ada yang nyuri-nyuri waktu untuk berhubungan dengan istrinya dan juga untuk makan di bulan Ramadan setelah Isya. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka curhat sama Rasulullah SAW. Setelah lakuin sesuatu langsung curhat. Ya. Gimana nih Rasulullah? Kami melakukan seperti ini dan seperti itu. Padahal tadinya nggak diperbolehkan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha annakum kuntum taqtaluna anfusakum ila akhir ayat. Inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan. Mulai semuanya wawur sahabat. Alhamdulillah. Boleh dengan murid dan zaman sahabat mungkin perlu protes. Ya kan? Tapi para sahabat kalau jalan majmu'ah tidak protes, tapi mereka curi-curi waktu. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum." Telah dihalalkan untuk kalian. Berarti kalau sudah dihalalkan tadinya apa? Haram. Di dalam ayat yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala pertama-tama kali menyebutkan tentang mufsidatus shaum. Pembatal puasa. Pembatal puasa. Uhilla lakum, tadi sudah kita katakan ini mabninya apa? Mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Bukan mabniyun majhul ya. Karena Allah itu maklum, bukan majhul. Karena yang menghalalkan siapa? Allah. Yang mengharamkan juga Allah. Yang mewajibkan juga Allah. Ini. Uhilla lakum, apa yang dihalalkan? Lailatan siyamin rafatu ila nisaikum. Yang dihalalkan ini. Ar-rafatu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian di malam hari bulan puasa yang tadinya diharamkan. Berarti kalau yang diharamkan hanya di malam hari, siang hari boleh atau tidak? Tidak boleh. Itulah. Jadi pembatal puasa yang pertama adalah apa? Berhubungan suami istri. Karena yang dihalalkan waktu apa saja? Waktu malam. Toh berarti waktu siang tetap hukum asal nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang nekat melakukannya, hati-hati. Kafarahnya berat. Dan itu berurutan, nggak boleh milih. Nek untuk milih, penak wong sugih. Ya, itu urutan. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, turun ke tingkatan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ulama ibu-ibu ini perannya penting nih. Mumpung burung Ramadan, pokoknya sih nikahannya. Limono, Pak, hati-hati Rasulullah. Iya. Ya. Kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, nek misal ke, wis entuk 58. Nek bulan bulan hijrah kan berpuluh-puluh lan nawali korban, berarti kan saya sombong. Ikis hari ke-58. Gudari dino. Kok batal? Kan berturut-turut nih. Balenin nek. Ya syaratnya berturut-turut masalahnya. Mulak mati haji. Karena bulan Syawal ini bodoh cepet-cepetan merapikan anak. Undangan kita dengan ya, ada yang dapat 2 hari Sabtu, hari Ahad, Masya Allah. Ya. Kalau memang nggak bisa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka baru memberikan makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir
miskin. Satu hal yang sangat indah sekali di dalam bahasa Al-Quran, kalimat arrofat. Ini biasa, iya biasa. Sehingga dikatakan oleh apa namanya Syekh di sini, arrofat itu apa? Kullu ma yuriduhu rajul minal mar'ah. Kullu ma yuriduhu rajul minal mar'ah. Segala sesuatu yang diinginkan suami dari istrinya. Masih jomblo jawab. Ini dengan tersakit saking jawaban dengan apa? Rasa jawab. Mereka jomblo itu ingin. Jadi segala sesuatu yang diinginkan suami dari istrinya itulah kalimat rofat. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menukilkan dari 14 ulama salaf maksud daripada ar-rafat ini yang paling inti, yang paling pokok adalah menggauli istri. Tapi Allah menggunakan kata ar-rafat. Betapa indahnya, betapa sopannya bahasa Al-Quran. Makanya yang namanya kata itu pilihan. Kata itu pilihan. Nek ijik iso milih kata-kata sing apik, ngopo dadak nganggo kata-kata sing elek. Allah sedang menggunakan kata biasa. Ya, Allah ajarkan kepada kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tidak baik untuk disampaikan dengan bahasa-bahasa biasa. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ini, fal'ana basyiruhunna, contohnya. Maka sekarang ini gaulilah mereka. Basyiruhunna artinya senggolah mereka, itu bahasa Arab basyir. Ini pada artinya apa? Menggauli. Contoh lain lagi dalam surat An-Nisa ayat 21, qad afdhatum ila ba'din aulastumun nisa. Bahkan kalau jenengan baca satu surat yang di dalamnya Masya Allah ada episode tertentu tentang hubungan, ya, tentang hubungan perasaan seorang wanita dengan laki-laki, surat Yusuf. Coba Allah Subhanahu wa taala bagaimana memaparkan kejadian-kejadian tersebut dengan penuh, ya, dengan penuh keindahan bahasa. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata yang tidak senonoh. Ini Allah Subhanahu wa taala ngajarin kepada kita, kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang kira-kira tidak enak untuk didengar, tidak sopan untuk disampaikan, maka gunakan bahasa biasa. Jangan saya ulang terus nih. Ternyata winking itu biasa. Karena memang gak enak untuk didengar, gak enak untuk disampaikan. Tapi coba saudara, di media sosial luar biasa, bebas ngomong sakar PDB, nulis sakileme. Ingat, at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Salah satu penafsiran daripada ayat ini dalam surat An-Nur adalah apa? At-thayyibatu ay al-kalimatu thayyibat lit-thayyibin. Kalimat-kalimat yang baik itu milik orang-orang yang baik. Wat-thayyibun lit-thayyibat, dan orang-orang yang baik itu akan mengeluarkan kata-kata yang baik pula. Mulakno ajinin diri sapa? Sapa? Abadan. Ajinin diri sapa? Nah, sapalah hati. Dari ucapan kita, dari kata-kata kita. Maka tolong, nih Allah mengajarkan akan kiasan. Sesuatu yang tidak pantas untuk dituliskan, tidak pantas untuk dibicarakan, jangan. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam juga mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'at walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan
penghinaan, bukan pula orang yang suka melanggar. Walal fahish, bukan pula orang yang suka berkata-kata jorok. Walal badhi, dan berkata-kata kotor. Seemosi apapun kita, buat tanggal benar, pedang ucapan kita jangan sampai terprovokasi. Ini penting. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurutkan sesuatu yang membatalkan puasa dari yang paling berat, kemudian yang ringan. Pertama apa? Masalah istri. Yang kedua kemudian masalah makan. Masalah makan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan masalah hubungan suami istri? Alasannya ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian buat kalian dan kalian itu pakaian buat mereka. Saya mau tanya, sesuatu yang paling dekat kalian dengan apa? Sesuatu yang paling dekat dengan tubuh kalian dengan apa? Hah? Pakaian. Istri itu ya pakaiannya kita, artinya apa? Gak mungkin terpisahkan dengan waktu dan nagam masalah. Ini satu bahasa apa begitu indah. Orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan hidup kita. Makanya orang yang paling berhak, yang paling pantas, paling berhak untuk kita perhatikan, untuk kita sayangi, untuk kita cintai adalah pasangan hidup kita. Karena mari kita dalam bulan suci Ramadan perbaiki hubungan kita dengan pasangan hidup. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Gak bisa pisah. Kejobo enak jero kamar mandi tur karo bojone dhewe. Ya enggak? Kadang di kamar mandi aja kita mandi juga basah-basahan gitu kan. Ini ada sesuatu yang paling dekat dengan kita, libas, pakaian. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang yang paling dekat dengan kalian adalah istri kalian, adalah suami kalian. Maka lihatlah bagaimana posisi kalian dengan pasangan hidup kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan orang yang paling banyak ibadahnya, bukan orang yang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang paling banyak ilmunya. Tapi kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap keluarga. Demikian juga berkaitan dengan istri kepada suami. Salah seorang sahabiah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Kemudian setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabiah tadi, "Ada tubahlin anti? Ada tubahlin anti? Kamu itu sudah nikah belum?" Akhirnya sudah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berpesan kepada wanita tadi, lihatlah bagaimana kamu bersikap dengan suamimu, karena dia adalah surga ataupun neraka bagimu. Itu tadi bagi laki-laki kepada suami, kepada istri, sekarang istri kepada suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang pertama, kenapa Allah menggambarkan hubungan suami istri itu dengan pakaian? Dengan pakaian. Kalau kosong-kosong memikir masalah hubungan suami istri, karena sesuatu hal yang tidak bisa kita terlepas darinya. Mulai sebelum nikah dan setelah nikah, hidup itu hampa tanpa pasangan hidup kita. Itu mulai dikatakan miskin. Ayo, kasihan. Orang yang belum nikah, meskipun dia itu kaya raya, kerjaan lapan, itu bohong saja.
surat Al-A'raf 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan. Libas, nah sama kan? Yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Monggo. Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian. Nah, pakaian, sama kan libas ya. Lanjut. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Satu, menutupi aurat. Dua, dan untuk perhiasan bagimu. Dua untuk perhiasan. Lanjut. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dasar 10 hal. 3 hal. Ataupun ada 3 hal. Yang pertama, bahwasanya pakaian itu ada 2. Pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian batin itu adalah ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ada pakaian zahir yang berguna untuk menutup aurat dan juga perhiasan. Ini. Tapi pakaian batin itulah yang lebih baik. Oleh sebab itu, Nabi SAW ketika memerintahkan kepada kaum laki-laki saat memilih pasangan hidupnya, suruh nyari yang gimana? Fadfar bidatin din. Pilihlah yang agamanya baik, karena pakaian ketakwaan itu lebih baik. Carilah yang salihah. Demikian juga para orang tua, auliyaul umur, auliyaul banat, orang tua. Apabila datang kepada kalian orang yang akan ridhoi dan kepada haknya, maka nikahkanlah anak-anak kalian dengannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan yang berat, yang sangat besar. Ini dilihat adalah libas utama. Tapi yang kita inginkan bahwasanya fungsi pakaian ada 2. Pertama, yuwari sawatikum, menutup aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh nampak, sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh terekspos. Demikian juga seorang suami harus menutupi aurat istrinya. Aurat istrinya. Baik aurat batin ataupun zahir. Aurat zahir artinya berikan pakaian yang syar'i. Aurat batin artinya kekurangannya aibnya. Demikian juga seorang istri tutup aurat suaminya kekurangannya. Ojo malah perang status. Ada mana? Lanang wedok perang status. Ada ujung-ujung ya ngomong ya. Ojo ya. Saling menutupi apa yang harus ditutup. Yang kedua adalah sebagai perhiasan. Mau ya, kita itu harus jadi pepaese. Gitu, terus gitu. Ada pepaese. Gitu. Perhiasan bagi pasangan hidup kita. Ya, ketika kita berbuat baik, itu mencerminkan pasangan hidup kita. Wah, saya ngomong koyo sopan, santun, ngomongnya kan bojone sapa, Pak? Orang diomongin anake sapa, ini bojone sapa? Mergane wis duwe bojo. Jadi perhiasan bagi pasangannya. Jadi yang pertama menutup aurat, saling menutup aurat. Yang kedua menjadi perhiasan. Kemudian buka pula di dalam surat An-Nahl ayat 91 ayat 81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. 81. Ini karena masalah pakaian. Ya. Biarlah Allah yang Allah. Ya, Quran surat An-Nahl ayat 81. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Ya,
Jadi fungsi pakaian yang ketiga apa? Melindungi. Mulai saling melindungi antara suami istri. Ojo malah jodohan, ojo malah teman-teman, ojo malah madu. Saling melindungi, ngayomi. Gitu loh. Itu adalah gambaran dari Al-Quran. Indah sekali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum taqtaruna anfusakum fataba alaikum ma'afa'an ankum. Potongan yang ketiga. Allah mengetahui bahwasanya kalian dahulu mengkhianati diri kalian dengan cara apa? Tadi ngumpet-ngumpet, ya, curi-curi waktu untuk makan dan juga berhubungan suami istri setelah Isya. Maka fataba ini adalah bentuk yang berikutnya akan kasih sayang Allah dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Setelah ini dihalalkan ini. Kemudian yang kedua, Allah memberikan taubat dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ingat, alimallah, Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita yakin Allah itu Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan, faraqibillah. Kita harus senantiasa memiliki sifat muraqabah. Jangan sembarangan. Jangan sakal PDW, jangan sakal PDW, lakoni opo wae sing ditawake. Ya. Kemudian Allah membahasakan tahtanuna anfusakum. Ini diambil dari kata khianat. Khianat. Maka ada satu kaidah, kullu maksiatin khianat. Kullu maksiatin khianat. Setiap perbuatan maksiat itu adalah bentuk khianat. Kalau menggunakan kata khianat, karena para sahabat melanggar enggak? Melanggar. Setiap pelanggaran, setiap kemaksiatan itu ada bentuk khianat. Khianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khianat kita kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan dan melarang kita dari segala bentuk keburukan. Yang baik diperintahkan, yang buruk diperintahkan, malah kita lakukan. Bukan berkhianat. Khianat sama Rasulullah, khianat sama Allah Subhanahu wa taala, dan khianat kepada diri kita sendiri. Diri kita ini yang merupakan amanah Allah, jiwa kita yang merupakan titipan Allah, suruh dijaga, suruh diselamatkan, suruh dijauhkan dari segala hal yang membahayakan, malah kita jatuhkan ke dalam kebinasaan melalui dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka kita katakan kullu maksiatin khianat. Setiap perbuatan maksiat itu khianat. Maka kita harus menghindari dari perbuatan khianat itu sendiri. Ya. Tidak kita mengkhianati kepada diri kita sendiri. Yang harus kita jaga. Ya. Sesuatu yang paling kita cintai adalah diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum baru wa ahlikum." Jaga diri kalian baru orang lain. Jadi pada dasarnya orang yang berbuat dosa, dia telah menggolimi sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya, itu jiwanya, itu dirinya, itu diri. Ini fataba alaikum, maka Allah taala. Kalimat taala itu mengandung dua makna. Taufik, Allah kasih taufik, dan yang kedua Allah menerima. Ketika Allah taala, kalimat taala memberikan taubat, artinya Allah pertama memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada seorang hamba
yang bertobat kepada Allah SWT untuk merubah sikap kita, untuk merubah kebiasaan kita. Wa afa ankum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah diterima tobatnya, diampuni dosa-dosa, dihapus. Maka mari kita gunakan Ramadan sebagai apa? Sebagai kawah candra di muka untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, yang melekat pada tubuh kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Ini disebutkan kalimat ini di dalam ayat puasa, gunanya untuk apa? Agar kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk pembersihan diri dan pensucian jiwa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba, man qama Ramadan, man qama lailatul qadar. Itu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fal ana bashiruhunna waqtahu ma kataballahu lakum. Ngomong dari luar, rambutnya jam 12 rambut. Tapi yang saat ini ada di rambutnya dirambut misalnya 5 menit lagi. Tapi itu mana sini? Ini nanya saya maksudnya. Nah, insya Allah kalau saya masih kuat, saya jenengan itu loh maksudnya. Ini ben, tak kuat lagi. Bismillah. Fal'ana bashiruhunna waqtahu ma kataballahu lakum. Ini penjelasan untuk yang ini. Dulu diharamkan, sekarang ayo. Buktinya fal'ana bashiruhunna. Sekarang pergaulilah mereka. Bergaulilah mereka. Ini perintah, setelah larangan itu menunjukkan boleh. Fal'ana bashiruhunna, maka pergaulilah mereka sekarang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kalimat ini. Waqtahu ma kataballahu lakum. Oh, wahai manusia, ketika kalian berhubungan dengan istri-istri kalian, dengan pasangan-pasangan kalian, ojo hur kanggo melampiaskan kebutuhan biologis. Tapi ini loh, waqtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan buat kalian. Mulanya aneh. Orang mau berhubungan badan tapi waqtahu ma kataballahu lakumnya nggak mau. Apa waqtahu ma kataballahu lakum? Al-walad, keturunan. Jadi salah satu niat yang saleh saat kita berhubungan badan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Maka tidak ada alasan kecuali kalau seandainya secara kesehatan itu akan membahayakan. Karena berdoa dengan ini. Dan sekarang gaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah tetapkan buat kalian. Kata para ahli tafsir adalah al-walad, yaitu anak. Mau berhubungan orang itu punya anak, terus pilih dia. Nah, tersoalnya apa? Akhirnya betul kata sebagian ulama. Nyuwun sewu. Ada sebagian manusia yang memiliki nafsu bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Kalau buatan kuatnya, buatan apa? Gak tegang ngomongnya. Nafsu bahimiyah kalau nafsu hewan, bahimatul aham itu loh. Rojo koyo gitu. Bahimatul aham itu rojo koyo bahimi. Jadi fokusnya burung itu. Itu kata para ulama, ada manusia punya nafsu yang seperti itu, punya jiwa yang seperti itu. Pingin hidup ngomong itu tapi mestinya hubungan jauh tergantung dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang sih ngomong dulu yuk supaya aku jangan usaha macam-macam. Ini, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Ingin mengarahkan kepada kita. Kalau kalian berhubungan
ikfafun nafs, daripada jatuh pada perkara yang haram. Makanya Nabi SAW bersabda, fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika salah seorang di antara kalian atau fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam hubungan badan itu ada sedekahnya. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya, apakah dapat pahala? Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan. Menurut kalian, kalau seandainya orang tersebut melakukannya kepada orang lain selain istrinya, apakah dia dapat dosa? Iya. Maka berarti ada pahalanya. Masya Allah, Islam itu indah sekali. Koyo ngono wae itu kan? Mau tambah apa? Ini pahala. Jadi untuk mencari pahala, untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Demikian juga takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ibadah sing paling suwe, tur sing enak yo nikah. Awal kalau bapak-bapak tidak ada durasi ibadah yang lebih panjang dan lebih lama daripada nikah. Maka jadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan itu sebagai ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir nyuapin bojone ini ganjaran kok. Tulang-tulangan orang dengan tulang-tulangan pas dijejer ke orang malah itu kandung-kandung ngomong-ngomongan. Mulai dari ini mulai tulang-tulangan ngomong. Ganjaran. Enak buat ganjaran itu. Sing wis duwe kok. Orang duwe kok malah kosong. Waqtahu ma kataballahu lakum. Lanjut. Jadi di sini ada satu kaidah penting, yaitu apa? Kullu adatin tastati'u tahwilaha ila ibadatin biniyatin salihatin fa'al. Semua kebiasaan kalau bisa Anda ubah menjadi ibadah dengan niat yang salihah, maka lakukan. Ini kan dulang bojo ini kan kebiasaan. Namun hubungan kayak gini kan sebuah kebutuhan biologis. Tapi kalau kita rubah dengan niat yang baik, akan bernilai ibadah. Makanya ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, ibadahnya itu menjadi rutinitas. Ibadah itu sebatas rutinitas kebiasaan belaka. Tapi bagi orang yang berilmu, kebiasaan rutinitas berubah menjadi ibadah. Bedanya mana? Itu kan kebutuhan kita. Ini awal dari ilmu, ya. Boleh ganjaran sekolah mangan oke biar mangan tangan kiwo. Benar. Salah. Tangan betul kan jenengan. Tangan tangan pahala. Bocor bismillah pahala. Tangan. Masya Allah. Pada itu kata apa? Ini gua jalan pakai. Itu yang membedakan apa ya? Tapi ada orang yang makan tapi pahalanya berlimpah karena ada ilmu. Maka sekali lagi, setiap kebiasaan kalau bisa Anda rubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh, lakukan. Waqtahu ma kataballahu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ikhwatal Islam, azza Allah wa jami'an. Saya ingin memberikan kalimat al-fajr ini. Min al-fajri itu satu kata yang turun belakangan. Jadi jenengan itu jangan beranggapan bahwa ketika ayat Al-Quran itu turun, kadang satu surat penuh gitu ya, kadang satu ayat penuh atau beberapa ayat penuh. Ada
ya ada yang turun dari Al-Quran hanya berupa satu kata kok, yaitu apa? Minal fajri itu. Minal fajri. Jadi ceritanya ketika ayat 187 surat Al-Baqarah itu turun, kata minal fajrinya itu belum ada. Aneh. Ujung-ujungnya mulai mau pernah menyepelekan sesuatu yang kecil. Angin bang, kurang tahu. Ini penting. Jangan pernah sepelekan yang sedikit, yang kecil. Coba dengan tabungan motor anak pendil itu. Kita sadar pelan-pelan apa betul motor ya? Orang anak pendil kecil ya? Apa gede? Curile. Makanya yang kecil itu jangan diremehkan. Siapa tahu kalau yang kecil ini kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Inilah yang terjadi pada kalimat minal fajr. Sebelum kata ini turunnya cuma turun meminal fajri. Itu para sahabat bingung. Ya, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Minal sebelum minal fajr, bingung para sahabat. Makan dan minumlah kalian sampai apa? Sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Mau sebagian sahabat itu nek turu, nek sare, kue mesti ngantongi benar. Ngantongi benar. Siji irang, siji putih. Tapi enggak itu dikatakan oleh Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah jami'an. Ketika firman Allah turun, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wa kana rijalun idza ra'u as-sawra ba'a ahaduhum fi rijlihi al-khaytal abyad wal khaytal aswad. Apabila salah seorang di antara para sahabat ingin bangun sahur untuk makan, untuk puasa, sikile dijiret karo benang hitam lan benang putih. Jadi dijiret masih gitu. Fala yazal yaqul hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma. Terus makan sampai jelas bedone ireng lan putih. Nah, saya ini gampang keplet caklar terus ketok. Nah, jadi bedone itu yo terus makan terus merah. Mergone ora ketok bedane. Akhirnya curhat sama Rasulullah, turun kalimat minal fajr sing doro minal fajr ora enek sing nalirikan sikile. Jangan pernah sepelekan yang kecil, jangan pernah sepelekan yang sedikit. Siapa tahu yang kecil dan yang sedikit itu justru menjadi solusi atas masalah yang selama ini kita hadapi. Saya terkadang ada ini bingung sedino dolari kunci motor jebule aneh iku lho Pak. Oh jebule aneh caci cilik banget. Gila, ini ya. Mana jangan pernah sepelekan yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin. Jangan pernah sepelekan yang kecil. Di sini tsumma aqimus siyama ilal lail. Inilah batasan kita berpuasa. Dari apa? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Punya banyak masalah di sini. Tapi kita kita lewati saja. Ini menunjukkan tentang apa? Batasan kita berpuasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ini awalan yang terakhir, yaitu iktikaf di masjid. Sengaja to ento sampean kuwi menggauli istri-istri kalian, tapi nek lagi iktikaf yo gitu. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di
ini tentang pensyariatan etikaf. Dan etikaf itu harus di masjid, nggak boleh di selain masjid. Masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu, dan sebagian ulama menganjurkan masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, biar ketika datang sholat Jumat tidak keluar dari tempat etikaf. Apa hubungannya puasa atau Ramadan dengan etikaf? Ayo. Antara puasa dan etikaf jelas. Kedua-duanya dalam rangka menahan diri, hafsun nafs, menahan diri, ya, menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan. Demikian juga sih etikaf itu menahan diri dari berhubungan dengan sesama makhluk. Maka para ulama mengatakan penting kiranya bagi setiap kita untuk memiliki waktu khusus menyendiri, jauh dari keramaian, jauh dari hubungan dengan sesama. Fungsinya untuk apa? Untuk berkhalwat. Ini kebiasaan para ulama. Berkhalwat untuk merenungi dosa-dosanya, untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Ya, mulanya sejenis etika, hakikatnya apa? Qat'ul ala'id bil khala'iq wa rabtuha bil khaliq. Jadi yang namanya etika itu adalah memutus segala hubungan dengan makhluk dan menyambungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya jenenge etika. Kok itu tanggung. Oh, etika mana nanti? Hakikat etika itu kita memutus hubungan dengan sama makhluk. Ya, tanggung terus piye? Berarti dia ya tinggal yang umat guys. Mohon maaf untuk 10 hari terakhir off. Enak. Tapi orang-orang yang saksa. Dan istiqamah harus di. Kemudian hubungan yang kedua adalah bahwasanya etika tujuannya apa? Cari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bulan puasa. Mulai di 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala menempatkan ibadah etikaf di akhir hayat. Ya enggak? Ini isyarat bahwasanya etikaf itu terjadi di akhir bulan Ramadan. Orang ditempatnya di nomor 185. Tapi di 187 ayat terakhir dari rangkaian puasa ini langsung isyarat dari Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar yang diupayakan melalui etikaf yang dilakukan oleh manusia itu terjadi di akhir bulan Ramadan. Maka di akhir kadzalika hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Inilah ketentuan Allah, maka jangan didekat. Ketentuan Allah ada 2, larangan dan perintah. Nek larangan mesti fala taqrabuha. Tapi nek perintah bahasanya wala taqtaduha. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ayatnya 229. Sama, tilka hududullah. Tapi fala taqtaduha. Monggo Al-Baqarah 229. Tapi kalau di sini tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan dekat-dekatin. Artinya ojo per-per. Jangan dekat-dekat. Dekat-dekat enggak boleh, apalagi dilanggar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang dekat-dekat dengan perkara yang syubhat itu bagaikan seorang penggembala kambing, binatang ternak, dia menggembalakan gembalaannya di dekat daerah larangan. Tidak. Ulama ojo cerdak-cerdak mergobu lupa. Tahu? Ya, maka janganlah. Ya, maka demikianlah. Jadi demikianlah ketentuan Allah. Yang terakhir tidak beli yang terakhir.
Jika kamu keduanya tidak mampu membacakan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas dosa yang disebutkan olehmu. Itulah hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Melanggarnya. Nek hukum Allah berupa perintah, maka jangan dilanggar. Jangan melampaui batas dari perintah itu. Tapi kalau kaitannya dengan perkara yang diharapkan, ojo cedak. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Artinya semua apa yang kita butuhkan kaitannya dengan masalah puasa, Allah firmankan apa? Yubayyinu, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau belajar ataupun tidak. Sebetulnya dari ayat yang terakhir itu banyak sekali faedah, tapi karena waktu juga yang membatasi, mungkin sampai di sini terlebih dahulu apa yang kita bahas, kita kaji, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan berasal dari Allah dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menghilangnya. Hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Ya, semoga saja apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar miftah ataupun pembuka, ya, hanya sekedar pembuka. Silakan panjenengan sami mentadaburi, merenungi, ya, ayat-ayat puasa ini, insya Allah akan mendapatkan faedah dan hikmah yang lebih banyak lagi dari apa yang kita